Dan pemirsa, kami terus memantau situasi terkini di Pondok Pesantren Al Zaitun bersama rekan kami yang ada di sana, Rifki Nafis di Indramayu, Jawa Barat. Ada Rifki, bagaimana situasi terkini di sana usai demonstrasi yang juga kita dengar sempat ricuh hari ini? Apa sebenarnya tuntutan massa dan juga apa penyebab ricuh? Ya, selamat sore Kania dan juga pemirsa. Memang betul sekali saat ini kami melaporkan langsung dari depan gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, di mana kalau kita saksikan secara bersama memang tadinya ada sebuah barikade kawat berduri dari pihak polisian, namun saat ini sudah dicabut dan hanya menyisakan pagar ataupun barikade berduri yang memang milik dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Barikade ataupun pagar itu pun memang sudah ada di sini seperti di demo-demo sebelumnya yang terjadi pada tanggal 15 lalu dari Forum Indramayu Menggugat, di mana memang setelah demo itu selesai ataupun masa aksi membubarkan diri, namun pagar ataupun barikade berduri ini masih terpasang. Dan memang kalau kita boleh menceritakan sedikit bagaimana jalannya aksi demonstrasi yang terjadi hari ini, memang masa sendiri baru datang pukul sekitar 12 waktu Indonesia Barat dengan durasi demo yang cukup lama, yaitu 3 jam hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat meminta untuk datang menuju gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun, yang mana notabene memang dari lokasi ini massa simpatisan dari Pondok Pesantren Al Zaitun pun sudah menunggu yang jumlahnya dikatakan mencapai ribuan. Namun ketika massa aksi mencoba untuk mendekati, kemudian dilarang oleh pihak kepolisian dengan alasan keamanan. Dan mau tidak mau artinya akhirnya massa aksi pun menggelar orasi, kemudian penyampaian aspirasi dan juga tuntutannya itu dilakukan dengan jarak 100 meter dari tempat kami melaporkan saat ini, yaitu gerbang dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Dan memang kalau kita bertanya apa saja sebenarnya tuntutannya yang sudah berkali-kali disebutkan dan memang pasti adalah untuk membubarkan pesantren Al Zaitun Indramayu, yang kemudian juga untuk menangkap dan juga mengadili pimpinan pondok pesantren itu, yaitu Panji Gumilang. Namun ada tuntutan khusus yang memang diminta oleh massa aksi hari ini, yaitu ingin bertemu secara langsung dengan pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, yaitu Panji Gumilang. Karena memang dikatakan aksi yang digelar hari ini merupakan respon ataupun jawaban dari tantangan yang dilontarkan oleh Panji Gumilang terkait dengan aksi sebelumnya yang memang sempat mengatakan bahwa aksi itu adalah omong kosong dan juga tidak menghasilkan apapun. Sehingga memang masa aksi yang datang kali ini datang dengan emosi yang sudah cukup meluap-luap dan ingin bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Namun karena alasan keamanan tidak diizinkan, sehingga memang terjadi terbawa suasana dan juga emosi dari masa aksi, sehingga memang sempat terjadi sedikit insiden seperti saling dorong, kemudian ada sedikit pelemparan benda tumpul yang dari arah demonstran kemudian mengenai pihak kepolisian. Namun memang karena Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar sendiri sudah mencoba untuk memediasi masa aksi kali ini, kemudian aksi hari ini pun berakhir dengan cukup damai dan tidak terjadi kericuhan yang terlalu berarti, karena memang disampaikan sendiri ada tim dari pemerintah yang akan melakukan investigasi, sehingga memang meminta massa aksi untuk percaya dengan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan tidak terlalu menekankan keinginan mereka dengan turun ke jalan kemudian menuntut hal-hal yang memang sudah tidak bisa diupayakan kembali. Kan ya? Ya, Rifki, dan kalau kita melihat kehadiran dari pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang pada hari ini di tengah masa simpatisan juga cukup menyita perhatian. Bagaimana ceritanya? Ya, betul sekali ini kan ya, dan juga pemirsa, memang pada siang tadi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu itu Panji Gumilang memang hadir di tengah barisan simpatisannya yang memang sudah menunggu sejak pukul pagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat, maksud kami pagi hari tadi mereka sudah berkumpul, kemudian berdiri di balik barikade ini sambil menyanyikan lagu-lagu dan juga membaca doa dan sebagainya sambil menunggu masa aksi yang datang. Lalu beberapa waktu kemudian memang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang datang untuk memeriksa dan juga memberikan arahan terkait dengan barisan simpatisan ini. Ada beberapa pihak yang memang mengatakan ini merupakan demo tandingan yang digelar oleh Panji Gumilang, namun memang kami tidak bisa menyebutkan hal itu karena tidak ada konfirmasi. Sejauh ini informasi yang kami terima adalah barisan simpatisan ini hanya untuk menyambut kehadiran dari masa aksi yang memang untuk memastikan bahwa jalannya aksi demonstrasi ini sesuai dengan apa yang dilaporkan dengan izin sebelumnya ke pihak kepolisian dan tidak terjadi huru-hara ataupun keributan-keributan yang dapat membahayakan atau bahkan merugikan. Dan memang kalau kami lihat
ada cukup banyak masa dari simpatisan Pondok Pesantren Al Zaitun yang sudah bersiaga sejak pagi hari tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itu diantaranya adalah wali murid dan juga ada karyawan-karyawan dari Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri. Dan ada yang cukup menarik perhatian kami adalah tersedianya juga pasukan anjing penjaga yang memang ini sudah disediakan sejak demonstrasi sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 lalu, yang memang diklaim oleh pihak Al Zaitun sendiri tidak akan segan untuk menggunakan pasukan anjing tersebut bila mana nanti terjadi hal-hal yang membahayakan atau bahkan merugikan pihak pesantren Al Zaitun. Sehingga memang kalau disebut Panji Gumilang untuk hadir ini adalah melakukan demonstrasi tandingan, kami rasa itu belum bisa dikonfirmasi. Namun memang betul Panji Gumilang hadir di tengah-tengah masa demonstrasi untuk kemudian menyapa, kemudian mengatur barisan sambil santai, kemudian mengacukan jempol, meskipun awak media dan juga wartawan yang saat itu mencoba untuk bertanya kepada Panji Gumilang, tidak dihiraukan dan tidak lama berselang dia kembali masuk ke area pondok pesantren tanpa berkomentar apapun. Kania. Baik. Rifki, Ponpes Al Zaitun sendiri ini kan sebenarnya sudah lama berdirinya, diresmikan sejak tahun 1999. Bagaimana sebenarnya pandangan warga sekitar terkait dengan keberadaan Ponpes ini? Ya, Kania dan juga pemirsa, terkait dengan bagaimana pandangan warga sekitar, memang ada sedikit pendapat yang berbeda-beda. Namun secara garis besar mayoritas warga yang kami sempat ajak berbicara, berbincang, berdialog memang mengatakan bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagi warga sekitar. Ada beberapa alasan, namun memang hingga saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak Pondok Pesantren karena tidak bersedia untuk kami tanyakan. Namun beberapa yang diungkapkan oleh masyarakat adalah dengan permasalahan soal kepemilikan tanah dan juga penguasaan tanah, yang mana memang dikatakan masyarakat ini merasa dirugikan dengan bangunan-bangunan yang didirikan oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun secara ilegal. Namun memang kami sempat meminta untuk berbincang secara langsung saat ini dengan masyarakat yang ada, namun pihak dari masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun pun menolak permintaan kami dengan alasan-alasan tertentu, sehingga kami tidak bisa menghadirkan warga yang berada di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, memang secara umum warga juga menolak. Bahkan kemarin kami sempat berbincang dengan salah seorang warga yang memang mengatakan sudah sejak lama ia dan juga warga lainnya tidak bisa memasuki area Al Zaitun karena salah satu penyebabnya adalah ketertutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri. Sehingga bagi masyarakat itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk memasuki wilayah Pondok Pesantren Al Zaitun, bahkan untuk melakukan ibadah. Meskipun memang dahulu kala sempat dikatakan bahwa pihak Al Zaitun ini masih terbuka dan kemudian tata cara ibadah dan juga ritual keagamaannya itu masih tidak menyimpang, sehingga masih dulu masih ada masyarakat yang ikut beribadah di Masjid Al Zaitun. Namun selang beberapa waktu kemudian, beberapa tahun ke belakang memang mulai terlihat keanehan, sehingga warga sudah memisahkan diri mereka terkait dengan ibadah dan tidak lagi bergabung ataupun sholat di Masjid Al Zaitun Indramayu. Namun setelah mencoba untuk kembali mengunjungi dan melihat bagaimana kondisi saat ini di Pondok Pesantren Al Zaitun, warga pun mengaku menerima penolakan dengan alasan-alasan yang tidak terlalu dijelaskan dengan rinci. Kania. Ya, baik, Rifki, pertanyaan terakhir, ya kita ketahui sekarang Pemprov dan juga Pemprov Jabar dan juga MUI Jabar sudah membentuk tim investigasi terhadap Ponpes Al Zaitun. Bagaimana sejauh ini perkembangannya yang Anda ketahui? Ya, betul sekali, Kania dan juga pemirsa, memang pihak pemerintah juga sebelumnya sudah memberikan responnya, yaitu dengan membentuk tim investigasi untuk kemudian mengumpulkan seluruh data dan fakta yang berhubungan dengan pelanggaran dan juga penyimpangan ajaran agama Islam yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk juga dengan staf-stafnya begitu. Namun kemudian memang dari informasi yang kami terima, pihak MUI sudah lebih dulu membentuk tim investigasi tersebut, kemudian baru pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru membentuk tim investigasi pada tanggal 20 atau 2 hari yang lalu yang sudah akan mulai efektif pada tanggal 20 dan akan bekerja selama 7 hari. Dan memang berdasarkan informasi yang kami kumpulkan saat ini, tim investigasi itu sendiri masih bekerja dan mencoba untuk mengumpulkan data dan fakta. Ada 2 opsi kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu untuk hadir langsung ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang kemudian
mengumpulkan secara langsung data dan fakta yang kemudian opsi keduanya adalah untuk memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang bila mana opsi pertama ternyata tidak membuahkan hasil atau bahkan ditolak. Seperti informasi yang saat ini kami terima, ada rencana dari MUI Pusat untuk datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun untuk hari ini dan juga besok, namun kami belum dapat mengonfirmasi terkait dengan jamnya ataupun waktu pastinya kapan, dan kami akan masih terus mencoba mencari tahu terkait informasi tim investigasi MUI Pusat yang akan datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu.